Berikut ini kami sajikan berita kondisi terkini kota Osaka, Jepang jelang laga Timnas Indonesia. FIFA sentil AFC, kekacauan tuan rumah kualifikasi round 4. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Ya, seperti diketahui, Timnas Indonesia akan dijamu Jepang pada matchday terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim dijadwalkan bentrok di Panasonic Stadium Suita Selasa 10 Juni pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Meski bermain di kandang lawan, skuad asuhan Patrick Kluivert dijamin tak akan berjuang sendiri. Sebanyak 3.000 supporter bakal memberikan dukungan langsung kepada Jai Itzas dan kawan-kawan dari tribun. Jumlah itu sesuai dengan kuota yang diberikan kepada supporter Indonesia. Meski demikian, supporter yang hadir tak hanya warga yang menetap di Jepang, namun banyak yang datang langsung dari Indonesia. Tak hanya itu, ternyata fans yang hadir ke Osaka, Jepang melebihi kuota yang disediakan pihak tuan rumah. Sekitar 5.000 fans Timnas Indonesia hadir di Osaka, Jepang. Sebelumnya, Presiden JFA Tsuneyasu Miyamoto dengan sopan meminta maaf karena memilih stadion berkapasitas kecil. Jepang sendiri biasanya bermarkas di Stadion Saitama, namun saat melawan Timnas Indonesia beralih ke Osaka. Ia tak menyangka antusiasme supporter Indonesia akan melampaui negara Asia Tenggara lainnya yang pernah mereka jamu. Saya kira Indonesia tidak punya banyak fans luar negeri, ujarnya menyesal. JFA sendiri meminta fans yang tak kebagian tiket untuk tak khawatir, terutama bagi fans Indonesia. Pihak JFA akan menyediakan layar besar di luar lapangan agar fans yang tak bisa masuk ke stadion tetap bisa menonton pertandingan dari luar. Sementara itu, pejabat KBRI Tokyo meminta supporter untuk mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku di Jepang. Salah satunya adalah mendukung penyediaan ratusan kantong sampah kepada Garuda Jepang demi menjaga kebersihan lingkungan Stadion Suita. Dalam kesempatan ini, kami juga mengingatkan kembali agar teman-teman pendukung Timnas dapat menjadi duta bangsa yang baik dengan selalu mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku di Jepang, termasuk dengan menjaga kebersihan. Bersama dengan Garuda Jepang, kami secara serius memberi perhatian akan hal itu, katanya. Di sisi lain, pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan bahwa skuad asuhannya saat ini tengah berada dalam kondisi mental yang prima. Kemenangan meyakinkan atas Cina menjadi suntikan motivasi besar bagi Timnas Indonesia. Rasa percaya diri yang tumbuh ini menjadi modal penting menjelang bentrok kontra Jepang yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia. Dalam sesi konferensi pers sehari sebelum pertandingan, Kluivert menekankan pentingnya menjaga fokus dan memberikan performa maksimal meski status lolos sudah diraih. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini tetap penting sebagai ajang pengujian diri, terutama karena Jepang memiliki kualitas teknik yang sangat tinggi dan akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Tiket ke babak keempat kualifikasi sudah dipastikan, tetapi saya harap pemain bisa memberi seluruh kemampuan. Saya harap bisa mengakhiri babak ketiga kualifikasi dengan hasil yang bagus, kata Patrick Kluivert dikutip dari unggahan Instagram Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA Senin 9 Juni 2025. Masuknya Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi bukti kemajuan signifikan sepak bola nasional. Ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan bahwa reformasi dalam tubuh federasi, sistem pelatihan hingga peningkatan kualitas komposisi domestik mulai membuahkan hasil. Pertandingan melawan Jepang juga dinilai sebagai momentum tepat untuk mengukur sejauh mana kualitas Timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Asia. Dengan kemungkinan absennya sejumlah pemain inti Jepang, Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih agresif dan mengejutkan. Walau tekanan tetap ada, terutama karena bermain di kandang lawan, skuad Indonesia tampaknya tidak ingin hanya menjadi pelengkap dan pertandingan ini. Semangat bertarung serta rasa percaya diri yang tinggi menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan besar. AFC kena ulti FIFA, sebut round 4 harus bermain di tempat netral dan tidak memihak, sampai ke nasib Qatar dan Arab Saudi yang terancam batal jadi tuan rumah. AFC nampaknya tengah dalam situasi bimbang, kaget dikit nggak ngaruh, dan tengah mempersiapkan strategi lain guna memuluskan langkah tim asal Timur Tengah.
Saat ini, serangan demi serangan netizen tengah gencar datang kepada AFC berkat keputusan kurang masuk akal yang mereka buat terhadap penunjukan tuan rumah di round 4. Kendati pada dasarnya AFC belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan menjadi tuan rumah di babak keempat, namun spill lebar-lebar udah bocor ya saat ini. Bahwa Qatar dan Arab Saudi lah adalah dua negara yang sengaja ditunjuk AFC sebagai host. Tidak jelas sebenarnya apa acuan mereka menunjuk negara tersebut. Namun pada intinya orang-orang hanya berasumsi kalau itu adalah pengaruh dari Fulus. Di semua platform sosial media AFC saat ini penuh dengan komentar pedas kalau kita amati. Ya, komentar itu banyak yang protes tentang langkah mereka yang dinilai buruk. Lalu integritas mereka sebagai federasi yang menaungi Konfederasi Asia dirasa tidak sejalan dengan karena pilih kasih terhadap anggota-anggota di dalamnya. Ada juga spekulasi muncul, AFC sengaja memang menunjuk Qatar dan Arab karena pengaruh dari Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifah. Kalau beliau sendiri berasal dari Bahrain dan bisa saja masih menaruh dendam kepada Indonesia karena dikalahkan di GBK. Netizen juga menilai kalau langkah AFC menunjuk Qatar dan Arab tidak akan berhenti jika hanya bermodalkan protes netizen di sosial media, melainkan PSSI harus bertindak dan berkirim surat ke FIFA soal keberatan. Saat ini memang FIFA yang cukup bisa diharapkan. Walaupun kita tahu kalau FIFA ini juga tidak bersih-bersih amat ya. Kedekatan sang ketua umum PSSI Erick Thohir bisa saja digunakan untuk melobi FIFA agar juga memberikan intervensi kepada AFC supaya transparan dalam penunjukan tuan rumah. Karena tentu kita tidak ingin impian berada di Piala Dunia gagal hanya karena dikerjain wasit. Kalau kalah karena skor dan level kualitas permainan yang berbeda di lapangan, mungkin kita semua juga bakal lapang dada ya. Dan yang paling bahaya dari negara Timur Tengah adalah faktor non-teknisnya. Qatar memang selama ini cukup jago dalam drama guling-guling. Belum lagi pengadil lapangan yang kadang kerap kali menguntungkan mereka di setiap pertandingan. FIFA sendiri mengklaim kalau AFC harus bertindak adil dan tidak berubah aturan di babak kualifikasi yang sedang berlangsung. Yaps, kita tahu kalau AFC memang sudah beberapa kali merevisi tentang aturan yang akan jadi tuan rumah di round 4 beberapa waktu ini. Mereka bilang, bermain di venue netral terus berubah menjadi dua tim teratas dengan poin tertinggi yang akan jadi tuan rumah. Dan paling kaget, mereka tiba-tiba menunjuk Qatar dan Arab Saudi tanpa tolak ukur yang jelas dan bisa diterima. FIFA menyebut agar AFC meningkatkan nilai sportivitas dalam sepak bola. Karena ini adalah masa-masa krusial beberapa tim yang memang sudah berjuang sampai round 4. Kita semua harus berada di jalur yang benar, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan tidak mengubah aturan di saat babak kualifikasi tengah berlangsung, ucap anggota FIFA. Semua anggota di sini harus diperlakukan adil, tidak ada yang membedakan hal apapun. Ini adalah sepak bola yang semua perbedaan menjadi indah. AFC harus menunjukkan nilai transparan dalam kasus ini, tutupnya. Nah, bagaimana pendapat kalian nih, Sobat Kamus Bola? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh anggota FIFA? Media Vietnam memprediksi hasil yang tak terduga untuk laga Timnas Indonesia versus Jepang. Timnas Jepang telah memastikan tempatnya di ajang Piala Dunia 2026. Bahkan skuad besutan Hajime Moriyasu itu sudah lolos ke putaran final sebagai juara grup C, meski masih menyisakan beberapa laga. Dengan demikian, laga tersebut bisa dibilang sebagai pertandingan formalitas karena status kedua tim tidak akan berubah apapun hasilnya. Di atas kertas, Jepang sebagai Raja Asia jelas lebih diunggulkan atas timnas Indonesia pada laga nanti, apalagi berstatus tuan rumah. Namun mengingat sudah tidak ada lagi tekanan, Jepang diperkirakan akan kembali menurunkan skuad lapisnya saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Sebagaimana yang ditunjukkan saat matchday ke-9 kemarin, Jepang menurunkan skuad lapis kedua ketika melawan tuan rumah Australia. Bertanding di Stadion Park, Jepang kalah dengan skor 0-1 akibat gol di menit-menit akhir pertandingan. Berkaca dari pertandingan itu, media Vietnam The Tao 247.vn merasa bahwa Jepang akan kembali menurunkan pemain lapisnya untuk menghadapi timnas Indonesia. Oleh sebab itu, The Tao 247.vn memprediksi hasil tak terduga untuk kemenangan timnas Indonesia bisa saja terjadi di pertandingan nanti. Indonesia versus Jepang, hasil yang tidak terduga, tulis artikel yang dimuat The Tao 247.vn.
Tim B atau bahkan tim C Jepang kemungkinan akan kembali diturunkan untuk menyambut Indonesia. Jepang ingin memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain baru, sementara Indonesia masih bersemangat setelah keajaiban lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia.